Pernah nggak sih kamu ngerasa kegerahan banget sampai pengen pindah ke kutub utara? Kalau iya, video ini pas banget buat kamu. Kita bakal jalan-jalan virtual ke negara-negara yang dinginnya bukan main. Bahkan sepanjang tahun. Siap-siap pakai jaket tebal ya, karena kita akan mulai petualangan dingin kita. Pertama, kita terbang ke Islandia. Namanya aja udah Iceland, alias tanah es. Walaupun begitu, Islandia ini nggak sedingin yang kamu bayangkan loh. Berkat arus teluk yang hangat, tapi jangan salah. Suhu rata-ratanya tetap aja sekitar 0 derajat Celcius. Di musim dingin, suhunya bisa turun sampai minus 10 derajat. Dan hampir seluruh negaranya tertutup salju. Yang bikin Islandia spesial itu pemandangannya yang luar biasa. Ada gletser raksasa, gunung berapi aktif, geyser yang menyembur, dan tentu saja aurora borealis yang magis. Bayangin deh, kamu berendam di Blue Lagoon yang hangat sambil nonton langit menari dengan warna-warni aurora. Keren banget kan? Selanjutnya, kita geser sedikit ke Greenland. Nah, kalau yang ini namanya agak menipu. Greenland justru 80% wilayahnya tertutup es abadi. Beda sama Iceland yang lebih hijau. Greenland adalah pulau terbesar di dunia dan jadi rumah bagi lapisan es terluas kedua setelah Antartika. Suhu di sini benar-benar ekstrem. Di pesisir, suhu rata-rata musim panasnya cuma sekitar 10 derajat Celcius. Tapi kalau masuk ke pedalaman, suhunya bisa anjlok sampai minus 30 derajat. Bahkan lebih dingin lagi di musim dingin. Kehidupan di sini sangat bergantung pada alam. Masyarakat Inuit yang tinggal di sana punya cara hidup unik. Berburu dan memancing untuk bertahan di tengah kondisi yang keras. Pemandangan gletser biru yang pecah dan jatuh ke laut jadi tontonan yang spektakuler, sekaligus pengingat tentang perubahan iklim. Dari belahan bumi utara, kita lanjut ke negara tetangga Amerika Serikat, yaitu Kanada. Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia, dan sebagian besar wilayah utaranya punya iklim subarktik dan arktik. Kota-kota seperti Yellowknife atau Iqaluit di utara sana bisa mengalami musim dingin yang panjang dan brutal, dengan suhu mencapai minus 40 derajat Celcius. Bahkan di kota-kota besar di selatan, seperti Toronto atau Montreal, musim dinginnya juga nggak main-main. Lengkap dengan badai salju tebal. Tapi justru, karena dinginnya itu, Kanada jadi surga bagi pecinta olahraga musim dingin. Main hoki es di danau beku, ski di pegunungan Rocky yang megah, atau sekadar membuat manusia salju di halaman rumah, semuanya jadi kegiatan yang seru. Festival musim dingin seperti Quebec Winter Carnival juga jadi daya tarik yang luar biasa. Sekarang, kita nyebrang ke benua Eropa, tepatnya ke negara-negara Skandinavia, seperti Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Wilayah utara negara-negara ini, yang masuk dalam lingkaran Arktik, juga mengalami dingin yang menusuk tulang sepanjang tahun. Di Finlandia, ada daerah bernama Lapland, yang dikenal sebagai rumahnya Sinterklaas. Di sini, kamu bisa naik kereta luncur yang ditarik anjing husky atau rusa kutub, menginap di hotel es, dan tentu saja berburu aurora. Suhu di musim dingin bisa turun drastis di bawah minus 30 derajat. Tapi orang-orang Skandinavia punya filosofi hidup yang asyik. Namanya huga atau koslik, yaitu menikmati kenyamanan dan kehangatan di dalam rumah saat di luar sedang dingin-dinginnya. Jadi, dingin bukan halangan buat bahagia. Terakhir, kita ke Rusia. Sebagai negara terluas di dunia, Rusia punya variasi iklim yang ekstrem, tapi wilayah Siberia lah yang paling terkenal dengan dinginnya. Di sana ada sebuah desa bernama Oymyakon, yang dijuluki sebagai tempat berpenghuni terdingin di bumi. Suhu rata-rata di bulan Januari bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Rekor terdingin yang pernah tercatat bahkan sampai minus 71,2 derajat. Kebayang nggak sih dinginnya kayak apa? Sekolah baru diliburkan kalau suhu sudah di bawah minus 52 derajat. Di sana, mobil harus terus dinyalakan mesinnya kalau nggak mau membeku. Dan orang-orang harus beradaptasi dengan cara yang luar biasa untuk bisa hidup. Gimana?
Setelah mendengar cerita-cerita ini, masih pengen pindah ke negara dingin? Atau jadi makin bersyukur tinggal di Indonesia yang hangat? Setiap tempat punya keunikan dan tantangannya masing-masing. Dingin yang ekstrem mungkin terdengar menakutkan, tapi juga menciptakan pemandangan alam yang paling indah dan cara hidup yang luar biasa tangguh. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa jalan-jalan virtual lagi ke tempat-tempat menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.